buat bekerja di Malaysia ini ya terutama ya bantu orang tua. Saya bantu orang tua sekalian menabung untuk aku bisa membuka usaha aku sendiri. Kalau di Indonesia aku cakap Indonesia, kalau di Malaysia ya cakap di Malaysia, gitu guys. Hai semuanya, selamat datang kembali ke channel kedua Sari di Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan selalu berpikiran positif, oke? Sesuai dengan tajuk dan juga thumbnail video ini, Sari mau membahas tentang pekerja yang ada di Malaysia ini. Mungkin kalau kalian yang tengok video ini nanti pasti kalian kenal siapa abang ini. So kita tengok dulu apa yang dicakapkannya, apa pengalaman dia, macam mana. Kita tengok dulu video yang satu ini. Cum. Ini abangnya. Nama saya Bang Re. Halo Bang Biasa Re. disebut orang Bang Re lah. So sebab di channel YouTube juga Bang Re, dan saya berasal daripada seberang Indonesia. Indonesia tepatnya di Jawa Tengah. So sekarang ini aku lagi berada di Malaysia. So Malaysia ini macam rumah kedua aku lah. Jadi aku selalu pergi ke Indonesia, ke Malaysia. Jadi ya sangat menyeronokkan. Menyeronokkan. Aku datang di Malaysia itu tahun 2000 berapa ya? 2005 macam tu lah. 2005. Dulu aku bekerja di sini, guys. Bekerja dalam bidang kerja kasar sebenarnya. Kerja kasar serius. Cuma dalam 2 tahun lepas tu aku pulang lagi ke negara aku Indonesia dan coba bekerja di sana. So sekarang ini aku kembali lagi di Malaysia. Totalnya itu mungkin bisa jadi 8 tahun. Macam tu 8 tahun ada. 8 tahun. Dulu first time masuk Malaysia aku memang langsung duduk di Kuala Lumpur, langsung tinggal di Kuala Lumpur. Jadi Kuala Lumpur ni aku rasa dah boleh dikatakan untuk mencilok tu tahulah dikit-dikit. Okey, untuk berbahasa Indonesia ini sebab kita satu rumpun, jadi bahasa ni hampir sama ya. So kalau di Indonesia aku cakap Indonesia, kalau di Malaysia ya cakap di Malaysia, gitu guys. Untuk aku sendiri sebagai orang Indonesia, nggak susah kalau kita masuknya itu dengan cara legal, bukan ilegal ya. Kalau ilegal tuh mungkin dia agak sulit dikit untuk berkomunikasi, untuk menyesuaikan diri di negara orang lain ya. Sebab ini negara orang lain, walaupun kita satu rumpun tapi kita kesini harus menggunakan paspor, harus menggunakan jalan yang benar, harus ada permit lah. Okey, untuk penerimaan orang Malaysia ini aku rasa dia welcome kepada kita orang. Sebab kita ini saling membantu di segi ekonomi ya. Untuk menyesuaikan hidup di negara Malaysia ini menurut aku sih sangat simple, sangat senang, dan penerimaan orang Malaysia itu sendiri sih welcome kepada kita orang. So di mana bumi dipijak itu langit dijunjung. Jadi kita di sini tuh harus mematuhi peraturannya, harus mengikut cara budayanya. Walaupun kita orang Indonesia tapi kita harus kontrol dekat sini, harus selalu harus mentaati lah undang-undang di Malaysia. Untuk aku sendiri, selama aku di sini, aku sangat senang sekali, senang banget makanya. Sebab di sini banyak teman di sini, walaupun dia orang Malaysia, itu kita berteman itu nggak ada jarak, tau nggak? Jadi kita ini ada jarak ya. Antara Indonesia Malaysia, semoga kayak seperti yang aku rasakan ya, aku dengan teman-teman aku Malaysia itu harmoni banget guys. Wow, harmoni banget. Oh, ini salah satu persoalan yang sangat bagus ya. Dulu awal mulanya aku hanya sharing. Dulu waktu itu aku ingin mengurus paspor ya, dan di situ aku sangat kesulitan sekali mencari info. Dan kemudian waktu itu aku urus sendiri dan akhirnya aku buat videonya dan aku upload di YouTube. So aku first time tuh aku memang hanya untuk sharing kepada teman-teman gimana caranya membuat paspor, gimana. Jadi ya alhamdulillah respon tuh sangat bagus, dan akhirnya sampai sekarang lah aku menjadi content creator. Oke, subscriber tuh alhamdulillah ya. Ini memang untuk sekarang ini
untuk mendapatkan subscriber itu memang sangat sulit. Dan aku alhamdulillah sekarang ini udah mencapai 50k lebih lah. Jadi alhamdulillah untuk teman-teman subscriber, thank you banget lah. Untuk majoritinya boleh dikatakan Malaysia ini dalam 70% dan Indonesia 30% lah. Sepertinya seperti itu. Sebab aku lihat kan, kita bisa lihat di situ komennya dari mana, terus viewer dari mana. Jadi ya begitulah. Kalau kecaman tuh pasti ada, bro. Sebab kita ini content creator gak jauh dari kecaman. Kira jadi Sari untuk paling banyak ya. Terima kasih banget lah. Itu sebab menjadikan kita motivasi untuk lebih lagi bijak untuk mengontrol ataupun meredamkan emosi kita. Oke, kalau dendam itu nggak mungkin ya, sebab haters nih, dia haters, dia benci kita, tapi dia akan selalu tunggu video kita. Itu yang terbagus, serius. Sebab di setiap video kita dia akan ada, walaupun dia komen caci maki itu, tapi itu adalah salah satu motivasi yang membuat aku semakin kuat menghadapi kenyataan. Untuk Indonesia Malaysia, sebenarnya ini kita negara satu rumpun ya, dan nenek moyang kita ini pun sama, muka kita hampir sama, kulit kita pun hampir sama. Jadi di media sosial itu harap-harap hanya di media sosial aja lah yang bergaduh ataupun jadi caci maki di situ. Tapi yang jelas di kehidupan nyata seperti ini, aku di Malaysia pun mereka welcome kepada aku. Jadi harapan untuk Indonesia Malaysia ini selalu damai, aman dan sejahtera. Dan untuk netizen Indonesia Malaysia ini semoga cepat damai lah. Sebab ada juga tiap ada pertandingan bola pasti di situ dia akan saling memprovokasi, tahu nggak? Jadi harapan nih semoga Indonesia Malaysia semakin damai dan saling dewasa. Jadi kita menyikapinya dengan sikap dewasa. Good job. Tadi ini adalah Abang Ray ya. Mungkin sebagian daripada kalian sudah kenal dia ya. Dia adalah salah satu YouTuber juga ya teman-teman. Tahu sehari Abang Ray sudah balik ke Indonesia ya. Dulu dia bekerja di Malaysia katanya. Sudah hampir 8 tahun. Sejak tahun 2005. Wah, lama juga ya 8 tahun loh teman-teman. Tahu Sari kalau sekarang dia tuh sudah balik ya. Dia bukan bekerja lagi Malaysia lagi. Pernah buka usaha lah tahu Sari, air balang. Waktu time hari puasa ya teman-teman, dia ada buat di Indonesia itu air balang yang jadinya viral ya. Jadi air balang viral. Itu ya. Usaha sekarang di Indonesia ya. Sebelumnya katanya dia itu bekerja di Malaysia sebagai mungkin kontrak ya, katanya pekerja kasar ya, dan juga dia tinggal di Kuala Lumpur. Pertama kali dia memang langsung di Kuala Lumpur, macam Sari juga ya, Kuala Lumpur Selangor hampir sama lah itu ya teman-teman. Itu tadi pengalaman dia. Tadi dia kata dia ada juga kawan orang Malaysia, sangat welcome juga dengan dia walaupun dia bukan orang Malaysia. Gimana teman-teman menurut kalian? Oke lah, kita tengok lagi ya. Tadi tuh dari abang lelaki kan. So kita tengok dulu dari perempuan ataupun gadis-gadis Indonesia yang bekerja di sini. Bagaimana apa alasan dia memilih Malaysia dan apa tujuan dia bekerja di sini? Kita tengok dulu sama-sama ya teman-teman. Jom. Hai, nama aku Mariana. Halo kakak aku dari Pekanbaru. Aku kerja di Malaysia di Pulau Pinang. Aku kerja di kilang Robert Bosch PGP1. Jadi alasan aku kerja ke sini itu yang pertama dia intinya membantu orang tua. Terus mau membuat usaha sendiri. Wow. Jadi aku kerja ke sini untuk bantu orang tua dan lagi ngumpulin modal untuk buat usaha nanti kalau aku udah di Indonesia. Wah, bagus ya. Jadi kayak gitu membantu deh. orang tua. Kerja di sini, aku kerja halal ya guys. Aku kerja 8 jam. Kalau aku OT aku kerja 12 jam. Jadi intinya aku ini lagi buat kerja, aku kerja malam jadi aku kerja 12 jam. Oke, 12 jadi jam aku kerja halal ya. ya guys, kerja halal. Oke. Oke, bagus kakak ini.
Halo guys, perkenalkan nama aku Putri Mariana Simbolon, asal dari Pekanbaru Riau. Kerja aku di ESM daerah Kuala Lumpur. Di Riau ya? Alasan saya kerja di Malaysia yang pertama itu karena di negara sendiri susah cari pekerjaan. Yang kedua, pengen cari pengalaman baru di negara orang. Dan yang ketiga itu katanya di sini itu gaji oke. Gaji iya oke. sih, memang di sini tuh gajinya oke. Hai, nama saya Rini Shanturi. Saya berasal dari kota Pekanbaru. Oh, banyak orang Pekanbaru ya? Dan saya sekarang bekerja Riau? di Malaysia, di Pekanbaru. Kilang Kamaya. Alasan saya buat bekerja di Malaysia ini ya, terutama ya bantu orang tua. Dan yang kedua itu buat ngumpulin modal, buat bikin usaha sendiri nanti di Indonesia. Bisa buat usaha dan gak nyusahin orang tua, amin. Semoga Amin bisa. ya. Gak nyusahi orang tua. Bekerja di Malaysia ini enak, sebenarnya sih enak. Yang gak enaknya itu cuma jauh dari orang tua. Oh, oke. Bekerja di sini halal loh guys, bukan gak halal. Cuman ya capek ya, namanya juga kerja ya pasti ya capek. Iyalah kan. Yang gak capeknya itu cuman time gaji aja. Wah. Kalau udah gaji rasa capeknya itu semua hilang. Betul. Tapi setelah itu ya capek lagi ya. Ya itulah guys, alasan saya bekerja di Malaysia ini buat bantu orang tua, buat ngumpulin modal, buat bikin usaha sendiri. Ya, itulah guys. Wah, mulia ya. Halo guys, perkenalkan nama aku Farida Jelita Silabari. Wow. Alasan kenapa aku ke Malaysia, maksudnya kenapa memilih bekerja di Malaysia. Yang pertama itu buat bantu keluarga, terus itu yang kedua buat memenuhi kebutuhan diri sendiri. Misalnya itu menabung kita perlu ya menabung buat masa depan. Terus itu buat jalan-jalan gitulah kalau misalnya pernah mata alam. Terus itu kalau di Indonesia itu kan cari kerja itu susah, udah gitu ada pun gaji sedikit banget gitu loh, buat memenuhi diri sendiri aja susah, nggak bisa, apalagi buat bantu keluarga, apalagi buat nabung. Nah, jadi itu alasan kenapa aku lagi memilih bekerja di Malaysia ini. Oke, sekian dari aku, terima kasih. Hai guys, kenalin nama aku Sinta Ernawati. Halo Kak Sinta. Orang Indonesia, berasal dari Provinsi Riau, tepatnya di Kota Pekanbaru. Oh, Riau ya? Aku sekarang bekerja di Malaysia, tepatnya di kilang Hanwha Kyusel. Kenapa aku bisa sampai ke Malaysia? Karena aku mau membantu orang tuaku. Emang nggak bisa ya di Indonesia? Bisa membantu orang tua. Tapi kita sendiri tahu gaji dan mata uang di Indonesia seperti apa, berbeda dengan Malaysia. Jadi aku berpikir, ya kalau misalnya di Indonesia mungkin ya gajiku habis gitu aja dong setiap bulannya. Betul. Nggak bisa nabung, nggak bisa bantu orang tua. Kalau aku nabung, aku nggak bisa bantu orang tua. Kalau aku bantu orang tua, aku nggak bisa nabung. Jadi aku memutuskan untuk datang ke sini biar aku bisa bantu orang tua sekalian menabung untuk aku bisa membuka usahaku sendiri. Wow, Seperti itu. hebat ya. Teman-teman, tadi kalian sudah dengarkan beberapa alasan orang yang kerja di Malaysia ini. Tadi tujuan mereka itu orang tua, ada yang tujuannya untuk modal, mau mencari modal untuk buka usaha sendiri dan menabung ya, itu intinya ya teman-teman, untuk masa tua nanti ya. Kita masih muda lagi, masih boleh kerja kuat-kuat lagi. Katanya tadi kerja kilang itu 12 jam. Dengar sehari itu ada yang sampai berdiri kerjanya. Itu ya teman-teman, kakak-kakak ini tadi ya yang kerja di Malaysia, jauh-jauh merantau dari Indonesia ke sini. Nah, wow, bagus ya teman-teman. Bekerja di sini, kumpul uang, nanti bawa balik ke Indonesia untuk buka usaha, buat modal buka usaha sendiri, ya kan? Dari yang tadi tuh kebanyakan dari Riau ya teman-teman. Oke kan kerja di Malaysia ini?
Tapi kita datang secara resmi, baru juga kita mendapatkan apa-apa itu fasilitas yang diberikan oleh Malaysia, gaji yang cukup, dan semuanya fasilitas yang diberikan ya teman-teman. So kalau mau datang ke sini, ikutlah cara yang resmi melalui PT kalau mau masuk kilang. Gitu ya teman-teman. Gimana menurut kalian? Sila komen di bawah. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye.